Panjang lebar lagi, saya akan langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi dari Pak Dr. Arif. Namun izinkan saya sebelumnya untuk menyampaikan CV beliau terlebih dahulu ya. Oke, untuk nama lengkap Dr. Arif Wicaksono M. Biomed, tempat tanggal lahir di Yogyakarta 30 Oktober 1983. Alamat kantornya di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Untuk riwayat pendidikan yang beliau tempuh di S1 dan profesi kedokterannya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Yogyakarta. Kemudian di S2-nya atau magisternya itu mengambil di Prodi Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Karir yang beliau tempuh di 2010 hingga 2013 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. 2013 hingga 2018 menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian di 2015 hingga 2018 menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dan di tahun 2019 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Oke, kepada yang terhormat Dr. Arif Wicaksono M. Biomed, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim Bandar yang sudah bersusah payah ya membuat webinar pada siang hari ini. Kemudian terima kasih pada Bu Rise Desnita, kemudian Bu Arina Nurfianti yang hari ini juga akan sama-sama menjadi narasumber ya. Kita sharing aja ya pada hari ini. Kebetulan, nggak kebetulan juga sih, karena memang di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura ini kita punya 3 prodi ya, jadi kita bisa sharing tentang keadaan yang kita alami sehari-hari. Saya coba share screen dulu ya. Baik, kali ini saya akan membawakan tentang pendidikan profesi dan sumpah profesi. Saya sampaikan pada webinar series ke-6, COVID-19, Tantangan dan Harapan Kerjasama dari Bank Darah dan Perhimpunan Ahli Anatomi Kalimantan Barat dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Komisariat Kalimantan Barat. Sebelumnya ya, di rekan-rekan kalau adik-adik sekalian misalnya mengikuti webinar kali ini, ada kata-kata profesi, emangnya apa bedanya dengan yang lain gitu ya. Kalau kita lihat, nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit ya. Nah, buat kalian yang di awal-awal biasanya kan selalu ada tuh sarjana ya. Sarjana tuh apa? Ya, sarjana adalah keilmuan yang mencapai tingkat akademik di tingkat sarjana. Kemudian biasa disebut juga dengan tahap akademik. Nah, kemudian khusus untuk profesi kesehatan ada sebutannya yaitu tahapnya namanya preklinik. Berarti tahapan sebelum ke klinik. Kemudian dulu ya itu disamakan ya. Jadi kita satu aja. Jadi sekolahnya kedokteran. Nanti jadinya dokter gitu. Tidak melalui sarjana kedokteran dulu, kemudian ke profesi seolah-olah ya. Tapi sekarang itu dipisah. Jadi ada tahap sarjananya dulu yang kita belajar di dalam kelas ya, kebanyakan di dalam kelas, kemudian tahap profesi seperti itu. Nah, di tahap profesi ini disebut juga tahap praktik, walaupun ada juga tahap praktik yang kita lakukan di tahap akademik, tetapi akan sangat lebih banyak kita lakukan di tahap praktik. Kemudian kalau yang tahap sarjana disebut dengan tahap preklinik. Nah, tahap kliniknya itu di sini, di tahapan profesi itu. Bisa dilihat ya gambar di bawah itu. Yang sebelah kiri itu masih belajar biasa lah ya di kelas ya. Kemudian ada berita-berita nih mengenai COVID yang di sebelahnya. Bahwa ada 120 tenaga kesehatan di Jepara terpapar. Nah, ngobrol tentang tenaga kesehatan, kita ini masuk ke tenaga kesehatan. Jadi kalau tidak salah saya itu ada 9 profesi kesehatan. Nah, di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura kita punya 3 ya.
kedokteran, farmasi, dan keperawatan. Kemudian profesi itu apa sih? Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, gitu. Nah, itu ada rekan-rekan kakak kelas kalian ya, yang di angkatan pertama dan kedua itu sepertinya, itu sedang melakukan profesi di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian di bawahnya ada berita lagi tuh, 41 dokter PPDS. PPDS itu program pendidikan dokter spesialis. Terkonfirmasi COVID, berarti kan COVID-nya positif ya. Kok bisa ya, padahal kan kita itu adalah di bidang kesehatan kok masih bisa kena seperti itu. Nah, kemudian profesi kesehatan itu apa? Profesi yang berkenaan dengan bidang kesehatan. Dan nanti ada hal-hal lain yang khusus gitu ya di profesi kesehatan itu yang tidak didapatkan di profesi yang lain. Di sini ada ya, di situ ketulis tuh, mahasiswa profesi nurse keperawatan menggelar aksi kepedulian. Nah, jadi kalau dia nulisnya mahasiswa keperawatan itu berarti masih di tingkatan sarjana. Kalau kita melihat ada profesinya, oh berarti dia udah lewat tuh tahap sarjananya, sekarang di tahap profesi. Kemudian ini dari salah satu webinar juga yang saya ikuti, ternyata dituliskan bahwa tenaga kesehatan atau nakes itu positif bukan dari pasien, tapi dari mana? Ternyata dari teman-temannya juga. Mungkin ya seperti itu. Masalahnya kan memang jarang diperiksa kecuali PCR, rapidnya reaktif kemudian baru diperiksa. Yang belum diperiksa itu kan ngerasanya sesama rekan itu apa-apa deh, sama-sama temen nih. Jadi maksudnya berdekatan gitu, nggak pakai protokol COVID gitu. Kemudian makan sambil ngobrol, kemudian bergelombor atau berdekatan dengan rekan-rekan yang lain atau teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik dari profesi. Yang pertama ada yang namanya organisasi profesi. Organisasi profesi itu merupakan suatu organisasi yang membawahi profesi-profesi tertentu. Jadi masing-masing kita ini akan punya lagi, nanti ada slide-nya di belakang ya. Kalau untuk kedokteran pasti udah tahu IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, seperti itu. Nah, di apoteker ada yang namanya IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian di keperawatan ada yang namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, seperti itu. Kita akan istilahnya ada wadahnya gitu, kita sebagai suatu profesi itu ada wadahnya. Kemudian yang menarik ada yang namanya sumpah profesi. Jadi, dan kalau baca sumpahnya benar-benar, dan kita semuanya, kalau saya udah ya, dan saya juga mendatangi beberapa sumpah dokter, sumpah apoteker, dan sumpah nurse ya. Jadi sangat baik ya isi-isi yang ada di dalam sumpah itu. Nah, gambar yang di bawah itu adalah merupakan sumpah profesi dokter yang pertama. Jadi di tahun 2011. Jadi angkatan 2005, mereka 6 tahun selesai. Ini adalah starting 11 karena pas 11 orang. Jadi bukan winning 11 ya, Mas Reski ini kayaknya suka main juga nih. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam organisasi profesi juga akan mengembangkan yang namanya etika profesi. Etika profesi itu merupakan semacam kode-kode etik yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi profesi itu. Kemudian ada yang namanya juga pengembangan profesi. Nah, hal-hal seperti ini, seperti webinar, pelatihan-pelatihan tertentu itu merupakan bentuk dari pengembangan profesi. Kemudian, mulai di slide ini sudah ada istilahnya dalam tanda kutip mungkin korban ya karena COVID. Jadi ada sejawat kita dokter yang meninggal karena COVID-19 itu. Kemudian profesional itu apa? Kalau profesi tadi udah jelas dengan punya suatu keahlian tertentu. Kalau profesional ini dikatakan bahwa kita dianggap profesional itu jika memiliki 4 hal. Yang pertama adalah ilmu, belajarnya ya, secara itu ilmu. Kemudian secara praktek itu namanya keterampilan. Kemudian ada yang namanya kinerja. Kinerja ini adalah sesuatu hal yang bisa bagus kita lakukan selama kita bekerja. Contohnya nih, kalau kami ya di kedokteran atau di keperawatan itu suruh masang infus. Jadi mungkin ada yang pernah sakit,
harus diinfus, atau keluarganya sakit harus diinfus, itu ada yang nggak bisa sekali kan, beberapa kali tuh masang infusnya baru berhasil. Nah, contohnya kinerja yang baik adalah di atas 80%. Jadi kalau 10 kali memasang infus, ya paling tidak 8 kali berhasil dengan baik, seperti itu. Kalau nggak kan sakit ya si pasiennya, atau kita juga merasa nggak enak saat tidak berhasil. Yang terakhir adalah etika, sudah dibahas tadi ya, kode-kode etik itu. Jadi pernah dikatakan juga bahwa jika kita ilmunya oke, keterampilannya oke, kinerjanya oke, tapi tidak beretika, ya udah langsung hilang, udah nggak dianggap profesional lagi. Jadi biarpun dia terletak di paling bawah, itu merupakan dasar dari hal-hal yang dilakukan saat kita melakukan profesi kita. Gambar yang di atas ada yang sakit ya, sejawat juga dokter spesialis sakit, kemudian yang di bawah itu sudah ada 2 lagi yang meninggal karena COVID-19. Nah, kemudian khusus untuk kalian ya mahasiswa, untuk di bidang preklinik itu namanya daring sekarang. Kita akan mencoba mengubah segala bentuk pembelajaran ini menggunakan online atau daring, seperti itu. Tapi untuk klinik atau profesi kita juga belum dapat nih dari yang di pusat itu untuk melakukannya. Buktinya tadi ya, para residen itu orang yang melakukan profesi yang kedua. Jadi kalau sarjana ya, rekan-rekan sekalian, ada tingkatannya. Sarjana itu S1 kan, S2 itu namanya magister, kemudian S3 namanya doktoral. Kalau di profesi juga ada. Kalau kita ada di dokter, itu namanya P1, profesi 1. Kemudian kita ngambil spesialis, nanti namanya P2, profesi 2. Dan nanti ngambil konsulen atau lebih dalam lagi, subspesialis, namanya adalah P3, seperti itu ya. Untuk profesi atau yang untuk profesi yang pertama, baik itu untuk dokter, apoteker ataupun nurse, kita belum melakukan pembelajarannya lagi ya, karena masih dianggap belum aman, seperti itu. Yang di atas itu merupakan gambar rekan-rekan yang sedang bekerja sebagai dokter di rumah sakit, jadi menggunakan APD, menggunakan masker dan Google yang lengkap ya. Nah, kemudian di bawah tuh dalam satu hari ada lagi tiga lagi yang berpulang ya. Nah, sekarang udah masuk nih pandemi. Anda bisa lihat kita nggak siap, tiba-tiba aja Wisma Atlet kan dia dijadikan tempat memeriksa, merawat untuk pasien-pasien yang dianggap berbahaya, dalam artian berbahaya buat diri mereka, atau dalam kasus-kasus tertentu yang berat. Gimana nih? Semua manggil kita. Padahal kita udah tahu jelas-jelas banyak korban. Ini yang menimbulkan kami membuat webinar kali ini ya, seperti itu. Ini ya. Jadi kita bekerja itu berdasarkan apa sih kan? Selain berdasarkan dilandasi dengan jiwa kemanusiaan, kemudian ada juga saya dari UII, mereka sering banget ada juga dibantu-bantu juga dengan beberapa ayat seperti itu ya. Maksudnya kami dengan mungkin di agama Islam seperti ini, tapi saya rasa di seluruh agama kalian bisa lihat ini nggak dibuat-buat ya, memang kayak gitu. Kalau lagi jaga, lagi kerja, itu ya seperti itu tuh rekan-rekan kita. Kemudian kalau udah pakai hazmat ya, itu akan sangat panas. Kemudian kalau kita buka lagi, kita harus melakukan protokol lagi dari awal, sehingga ya udah sampai ada konsensusnya dari MUI di beberapa negara itu juga memperbolehkan sholat itu menggunakan hazmat seperti itu. Nah, kemudian ini kayaknya viral ya yang gambar yang pertama itu. Jadi ada satu dokter dia tahu dia itu menangani pasien-pasien gitu. Dan dia tahu dia bawa virus ini ke rumah gitu. Jadi caranya gimana ya? Dia ngalah dalam artian nggak ketemu sama anak-anaknya dengan orang-orang yang dia kasih. Itu kasusnya adalah beliau itu sadar, beliau itu membawa kemungkinan penyakit ke orang-orang terdekatnya. Jadi nggak ketemu.
hal ini juga dilakukan juga dengan teman-teman yang melakukan pemeriksaan PCR di RS Untan ya, mirip-mirip seperti ini. Jadi demi supaya tidak membawa ini lebih jauh lagi ya, mereka seolah-olah mengisolasi atau mengasingkan dirinya seperti itu. Nah kemudian yang satu itu karena memang sadar, yang satu lagi karena masyarakat di sekitarnya dia tahu, oh si ini jaga itu ya, oh yang ini ngerjain ini ya, bahaya dong. Nah jadi malah di Jogja itu ada yang dikucilkan, pokoknya nggak mau ketemu, jadi dianggapnya infeksius banget. Seperti itulah, hal-hal ini seperti ini banyak terjadi. Nah kemudian tidak memandang tua muda, kemudian tingkatan kita ya, ini ada profesor-profesor yang sudah terkena juga gitu, seperti itu. Dan kata Pak Dahlan, Anda sudah tahu Amerika mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah kasus COVID-19. Italia sudah mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah yang meninggal. Indonesia sudah mengalahkan Tiongkok dari segi jumlah dokter yang meninggal karena COVID-19. Itu di bulan Maret, kalau nggak salah beliau bilang seperti itu. Dan itu benar. Dan kita semakin hari itu semakin banyak. Ada yang masih dokter biasa, ada yang baru residensi atau ikut pembelajaran. Nah, kemudian di sini peran Tempo ini di bulan Maret ini ada 24 dokter yang sudah wafat karena COVID-19. Terus gimana kan kita? Kalau rekan-rekan ikut ya, per tanggal 1 Agustus jumlahnya sudah naik 3 kali lipat. Jadi ada 72 dokter. Itu dokter saja. Jadi ada juga yang ahli-ahli kesehatan masyarakat, perawat yang juga meninggal seperti itu. Nah, kemudian yang kita lakukan apa ya? Nah, kami di Fakultas Kedokteran membentuk donasi juga. Akhirnya semuanya juga bentuk donasi. Kenapa sih? Kan kita juga dari sisi medis ya, kenapa sih masih butuh? Karena ternyata memang butuh. Ada satu hal itu, satu hari itu benar-benar nggak bisa dapatkan masker. Satu hari itu nggak bisa sama sekali dapatkan hand sanitizer. Banyak hal lah ya, karena mungkin udah dijual ke tempat lain atau mungkin. Dan ini kami yang ada yang pernah ngisi webinar ini juga sama-sama ya, bisa dilihat kami memang membentuk tim ini gitu. Jadi kita menerima donasi, kemudian kita akan menyalurkannya ke rekan-rekan kita yang lain yang lebih membutuhkan. Nah, ini menarik juga ya. Dokter Andrian ini ngisi webinar pertama ya, yang tentang pemeriksaan itu. Dan beritanya juga ya, atau teman-teman juga terharu ya, sampai menangis gitu, karena ya kami itu benar-benar butuh gitu. Sebagai istilahnya ya, ini dong pelindung kami ini loh. Kalau kita mau ngelawan tuh kita harus membentengi diri kita dulu, lawan mereka seperti itu. Kemudian akhirnya rekomendasi. Rekomendasi apa? Ini sebenarnya idealnya ya. Yang pertama adalah memperluas cakupan pemeriksaan gitu. Kemudian kalau bisa ya seluruh nakes itu diperiksa dong. Habis itu baru kita menentukan hal-hal yang selanjutnya. Kemudian promosi kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian kita menjadi contoh sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Maksudnya gini, kalau dokter ya berperan sebagai dokter, apoteker sebagai apoteker, perawat sebagai perawat. Kemudian mahasiswa, memangnya kita bisa menjadi role model dimanapun kita berada, seperti itu. Dan terakhir, yang paling sulit, makanya saya taruh di paling bawah ya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Saya rasa hal ini sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama, tapi ya kita nggak boleh menyerah dong. Kita harus terus-menerus memberikan pengertian-pengertian, walaupun kita akan diresain terus sama orang-orang yang tidak mau dengar kita, seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini tadi ya, ini cerita aja. Jadi kita tuh dulunya itu Kemendikbud ya, yang lambang Tutwuri Handayani itu. Kemudian kita sempat menjadi bagian dari Ristek Dikti, jadi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nah, kemudian tahun lalu pindah lagi, kita ke Kemendikbud lagi. Nah, karena kita itu di kesehatan, kita nggak lepas dari Kementerian Kesehatan. Jadi kementerian kita ada
ada dua yang menaungi ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan. Kemudian di baris kedua ini merupakan Asosiasi Khusus Pendidikan Tinggi. Jadi AIPKI itu adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang untuk kedokteran. Kemudian farmasi punya APTFI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia. Kemudian kalau untuk keperawatan punya AIPNI, yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia. Kemudian yang paling bawah adalah profesi. Jadi ada ID untuk kedokteran, ada IAI untuk apoteker, dan ada PPNI untuk perawat. Saya rasa itu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arif Wicaksono, MBiomed, yang telah menyampaikan sharing-sharing dan materi terkait pendidikan profesi dan sumpah profesi dari kedokteran ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengambil studi kedokteran, ini bisa menjadi referensi yang sangat baik ya buat kedepannya, buat teman-teman yang udah mengambil studi kedokteran maupun buat teman-teman yang memang berkecimpung di studi kesehatan seperti keperawatan, farmasi dan sebagainya, ini juga sangat baik referensinya. Tadi Dr. Arif sudah berbagi istilahnya terkait bagaimana sih pengalaman, tantangan, harapan segala macam gitu kan, sebagai bagian dari praktisi tenaga medis, tenaga kesehatan seperti itu. Jadi buat teman-teman nantinya yang mungkin akan lulus dalam waktu dekat, silahkan mempersiapkan diri mulai dari sekarang dari segi mental, dari segi sikap, perilaku, etika dan sebagainya, ilmu dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan Dr. Arif di awal bahwa semua hal tadi, poin-poin tadi yang disampaikan itu penting semua. Gitu. Oke, buat teman-teman saya persilahkan buat bertanya ataupun berdiskusi dengan Dr. Arif. Jika ada yang ingin didiskusikan, jika ada yang ingin ditanyakan, maupun interaksi secara langsung juga boleh, nggak masalah. Buat teman-teman, dipersilakan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sambil nunggu yang lain bertanya ya, Dr. Arif. Ya, saya ada pertanyaan nih sebenarnya. Kemarin kan kita sempat webinar yang ke-5, kalau nggak salah ya, Dokter ya. Jadi itu kan ada salah satu peserta webinar kita kan datang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi dan beliau itu adalah mahasiswa kedokteran di UNTAD, Universitas Tadulako. Jadi kemarin kan sempat nanya ya dokter ya, gimana nih nasibnya kami sebagai mahasiswa kedokteran yang sekarang lagi pandemi. Jadi rata-rata kami ini masih belum bisa lanjut koas ya kalau nggak salah ya dokter ya. Jadi itu gimana tuh dokter tanggapannya? Kira-kira apakah sekarang ini sudah mulai aman dan buat mahasiswa kedokteran udah bisa mulai lanjut koas lagi atau bagaimana? Misalnya khususnya di Kota Pontianak dan Kalbar misalnya. Mungkin bisa ditanggapi dokter? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus ya, dan itu pertanyaan mahasiswa kedokteran profesi di seluruh Indonesia dan seluruh dunia mungkin seperti itu ya Mas Reski. Tapi kalau untuk khusus di Indonesia kita belum punya modul sendiri khusus pandemi, maksudnya jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa langsung switch dari satu modul yang reguler ke modul pandemi. Kalau di luar negeri itu bisa, tetapi memang beberapa keterampilan itu harus langsung kan ke pasiennya, atau kita ada yang namanya itu pasien simulasi. Jadi pasien dibuat semirip mungkin gitu, tapi kan tetap pasien ya gitu. Tapi saat memeriksanya kita menggunakan manikin seperti itu. Kalau yang biasanya itu kita melakukan pemeriksaan, tanya jawab itu juga langsung ke pasien. Nah, karena musim pandemi akan ada perubahan sedikit seperti itu. Kalau untuk masalah sekarang ya sama ya Mas Reski ya, atau semua adik-adik sekalian yang sedang mengikuti webinar ini, baik itu di farmasi, keperawatan maupun kedokteran itu sama, karena kita masih menunggu istilahnya peraturan yang sama di seluruh Indonesia seperti itu. Sampai sekarang belum ada, tetapi sudah ada yang direncanakan model untuk kepanitraan atau profesinya seperti itu. Jadi intinya kita akan melakukan profesi lagi lebih terbatas dan menggunakan protokol COVID-19. Contohnya kalau dulu kita
kita langsung periksa nih. Habis itu kita tanya jawab dulu ya biasanya. Habis itu kita periksa. Nah, tapi sekarang kita tanya jawabnya oke ke pasien atau pasien simulasi, tapi kita melakukan istilahnya keterampilannya itu pemeriksaan itu sama manekin seperti itu. Itu merupakan hal yang baru yang kalau untuk di Indonesia karena kita baru sekali terkena pandemi seperti ini dan kita memang belum siap. Tapi saya rasa hal itu akan bisa. Tapi untuk bisanya kapan saya juga belum tahu, tapi kami mengarah ke situ. Intinya akan ada untuk pengganti. Maksudnya kan harus selesai juga dong, masa kita nggak akan selesai profesinya, kan kita nggak bisa jadi dokter, jadi apoteker, dan jadi perawat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Arif atas tanggapannya. Berarti untuk sementara ini mungkin lagi disusun ya dokter ya, semacam modul lah ya. Sedemikian rupa didesain buat bisa fit sama kondisi sekarang dan juga sama bisa ngasih win-win solution lah ya, sama-sama enak lah ya untuk mahasiswa, untuk pengajar, buat tenaga medis segala macam. Dari situ jadi saya muncul pertanyaan lagi nih dokter. Jadi gimana nih, tadi kan sempat di-mention sama dokter Arif di awal ya bahwa kegiatan belajar mengajar di kedepannya untuk sementara waktu ini akan dijalankan dalam bentuk daring. Jadi tadi kan udah dokter bilang juga bahwa rata-rata mahasiswa yang berkecimpung di dunia kesehatan ini, studi kesehatan ini kan perlu praktek gitu ya. Jadi kira-kira gimana tuh dokter kalau misalnya kegiatan belajar mengajarnya harus daring, harus online, tapi harus praktik juga kayak gitu. Itu gimana tuh dokter? Baik, terima kasih. Ini juga bisa dilakukan ya ke fakultas-fakultas lain yang juga memiliki istilahnya praktek. Jadi kalau misalnya di FISIP itu saya rasa kalau di bagian komunikasi kan ada juga ya. Jadi mereka juga harus praktek, nah kan seperti itu. Kemudian kalau di teknik misalnya harus membuat ini, membuat itu kan seperti itu. Jadi saya rasa yang diinginkan adalah capaian pembelajarannya. Kita minta mahasiswa itu menguasai apa sih seperti itu. Jadi kalau memang masih bisa istilahnya di refer ya atau digantikan dengan hal yang lain itu bisa, karena masalahnya itu kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir dan kita juga nggak tahu siapa aja yang sakit seperti itu. Jadi benar tadi ya, untuk win-win solution adalah bagaimana kita itu nyaman sebagai pengajar, bagaimana mahasiswa itu nyaman mengerjakan hal-hal yang harus mereka lakukan dengan tetap memenuhi protokol di COVID-19 seperti itu. Jadi kalau untuk S1 itu memang lebih bisa dikatakan lebih ringan ya. Maksudnya untuk kontak itu bisa sangat diminimalkan. Nah, untuk yang praktek itu makanya seperti itu Mas. Jadi kita ada yang di-combine lah gitu ya, ada yang tanya jawab dengan pasien itu tetap dilakukan, tetapi untuk pemeriksaan kan kita kan nggak tahu juga tuh pasiennya itu bebas atau tidak. Kita juga nggak tahu sebagai pemeriksa, dan kita nggak tahu tuh di gedung itu tuh benar-benar nggak sih bebas gitu kan. Makanya saat tanya jawab bisa dengan pasien, tetapi saat melakukan keterampilan atau memeriksa kita menggunakan manekin. Nah, jangan terlalu bingung juga karena manekinnya itu kita juga akan melakukan prosedur COVID-19. Jadi ruangan dan manekin-manekin itu akan disemprot. Jadi 4 jam kemudian baru kita boleh pakai. Setelah kita pakai, kita lakukan disinfeksi lagi. Nah, berarti setelah itu baru 4 jam lagi bisa dipakai seperti itu. Waktunya akan panjang, tetapi insya Allah bisa menjadi win-win solution seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Arif yang telah menyampaikan tanggapannya. Berarti masih bisa disiasati lah dokter ya, sedemikian rupa. Jadi pun para mahasiswa ataupun yang belajar mungkin masih bisa ke kampus ataupun ke lab segala macam, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat ya dokter ya. Iya, seperti itu. Baik. Oke, dokter, saya juga mau tanya lagi terkait ini sih dokter, secara umum ya, sudah beberapa bulan terakhir kayaknya memang isu tenaga kesehatan atau tenaga medis yang dikucilkan di masyarakat itu kayaknya emang belum berakhir ya dokter ya, masih kayak apa ya, masih nggak padam-padam gitu kasusnya. Itu kalau dari perspektif dokter sendiri sebagai tenaga medis profesional, tenaga medis tenaga kesehatan yang berkecimpung udah bertahun-tahun, udah lama gitu, kira-kira pandangan dokter seperti apa sih ya dari sebagai tenaga medisnya gitu, itu gimana ya, maksudnya
ya kita tahu yang namanya dikucilkan itu emang nggak enak gitu ya, tapi pengen tahu secara langsung gitu rasanya gitu, dan ini kan biar jadi pembelajaran buat teman-teman nanti yang jadi tenaga medis juga ya dokter ya, kayak gitu kan ya. Ya, Jadi gimana sih cara terbaik untuk menyikapi diri gitu kan sebagai tenaga medis ke depannya, siapa tahu hal ini terjadi lagi di kemudian hari gitu, dan kalau bisa jangan gitu, tapi ini sebagai bahan antisipasi. Mungkin bisa ditanggapi ya dokter ya. Jadi kepo saya nih. ya, terima kasih. Ini pertanyaannya baik sekali ya. Jadi bagaimana ya saat itu yang biasanya dikucilkan kan biasanya pasien ya gitu. Nah ini kejadiannya malah tenaga kesehatan yang pada dikucilkan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, kalau saya ya dan rekan-rekan saya di IKN, insya Allah minggu depan kita webinar lagi tentang yang kesehatan masyarakat ya, tentang promosi kesehatan, kita akan bahas itu. Jadi kalau masyarakat itu takut, mereka akan menarik diri kan, atau malah menjauhi orang-orang tertentu, kan teorinya seperti itu aja. Nah, kalau kalau kita lihat mereka itu takut, berarti kan mereka di sisi percayanya dong bahwa COVID ini ada kan gitu. Jadi itu kan aneh. Mereka tuh bilang, mereka tuh munculkan tenaga kesehatan, tetapi mereka nggak berprotokol kemana-mana gitu kan, nggak pakai masker seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada sisi-sisi seperti itu. Kalau untuk mereka mengucilkannya, bahkan kalau keluarganya para nakes ya, mereka udah pasti tahu lah ya kenapa. Tapi kalau untuk tetangganya pun, mereka tuh nganggap kita tuh infeksius gitu loh mas. Jadi mereka takut mereka tertular, intinya seperti itu. Padahal juga belum tentu kan mereka itu selama ini tidak menularkan seperti itu. Jadi caranya adalah dengan yang menggunakan namanya promosi kesehatan itu mas. Jadi kita harus rajin-rajin lah ya, dan terus menerus melakukan apa ya, biarpun kita akan diresein atau dibilang aneh sendiri ya nggak masalah, yang penting kita tetap bertahan dengan promosi kesehatan yang sesuai dengan yang pemerintah inginkan. Nah, ngelihat hal seperti ini kan sebenarnya kan kita semuanya sedih ya, seperti itu. Dan nanti ini adik-adik sekalian yang pada ikut webinar ini kan suatu saat akan melewati sumpah-sumpah segala kan, dan akan menjadi tenaga profesional di bidang kesehatan. Dan itu makanya saya akan bertanya lagi, kita mau maju atau mau mundur gitu. Saya harap kita tetap maju dengan protokol-protokol kesehatan. Ini hanya sebagian aja ya. Jadi kalau kita lihat itu di mana-mana tuh rumah sakit nggak cukup lagi, sehingga harus pakai tempat-tempat lain atau bahkan ada hotel yang difungsikan menjadi rumah sakit. Dan sampai manggil-manggil seperti ini karena kenapa? Karena kalau udah satu yang kena, mereka harus ikut protokol kesehatan minimal 14 hari kan isolasi gitu. Coba bayangkan di satu tempat itu dokternya 140 kena. Udah akan sangat sulit itu operasional dari rumah sakit itu gitu. Jadi ya inilah sebenarnya tantangan sekaligus harapan saya buat rekan-rekan yang mungkin sebentar lagi 3 bulan lagi, 4 bulan lagi udah selesai pendidikan profesinya, ya udah akan sama-sama lagi loh dengan kami di garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Seperti itu mas. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya tanggapan dari Dokter Arif ya. Jadi emang buat teman-teman nih yang apa ya, lagi kuliah ya, jadi mahasiswa di kedokteran, di keperawatan, farmasi dan segala macam, teman-teman nanti kedepannya bakal jadi bagian dari mereka, jadi bagian dari tenaga medis profesional yang akan berdiri di garda terdepan kayak gitu ya. Jadi pertanyaan dari Dokter Arif tadi gimana tuh? Bisa dijawab nggak kira-kira? Mau maju apa mau mundur? Dan semoga maju ya jawabannya, jangan sampai mundur lah ya, jangan sampai menyerah di tengah jalan, karena gimana ya, saya pribadi sih nggak ngerti juga sebenarnya karena saya bukan background di bidang kesehatan, tapi saya paham betul bagaimana rasanya seperti itu. Nah, buat teman-teman nih, jadi khusus nih kan buat mahasiswa-mahasiswanya Pak Arif, Bu Arina, Bu Desnita tadi ya, juga ya, itu diharapkan bisa ini ya, bisa menjadi agen perubahan juga, agen promosi kesehatan juga, karena bagaimanapun masyarakat umum kan tentu harus diinformasi, harus diedukasi, mereka harus tercukupi kebutuhan informasinya, agar kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus yang kayak tadi, yang dikucilkan dan lain sebagainya, yang tidak paham, yang miskonsepsi, salah paham dan lain sebagainya. Karena
Gimana ya, kalau misalnya kita udah susah payah berjuang gitu kan, merawat pasien dan segala macam, pulangnya dikucilkan masyarakat dan lain sebagainya, itu kan saya pun ngerasa juga prihatin ya, simpati juga ya, empati juga seperti itu. Gimana rasanya tuh, udah capek-capek pulang, berjuang, mungkin tidur nggak ada dan segala macam, malah dikucilin. Nah, tugas kita semua nih, nggak cuma anak-anak mahasiswa, tapi saya juga pribadi, yang bukan dari background kesehatan, teman-teman semuanya, kita yang ada di sini mungkin bisa menjadi agen penyampai informasi ya, terkait promosi kesehatan, terkait informasi-informasi yang benar. Jangan sampai kita malah jadi agen atau orang-orang yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, keliru, yang hoax dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, Oke mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan. Atau gini aja, kita coba lanjut ke sesi selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, baru kepikiran di tengah webinar nanti, di tengah sumbernya lagi ngomong, lagi ngobrol, nanti lampirkan aja pertanyaannya, nanti saya coba bantu baca dan teruskan ke narasumbernya. Seperti itu ya. Oh, ini udah gini. Oke, ini dari Orlana. Oke. Ini Dokter Arif, mungkin saya bisa bacakan satu pertanyaan dari ini ya, Dokter ya. Oke, ini dari Orlana Devina. Izin bertanya dokter, perkenalkan nama saya Orlana Devina, mahasiswi kedokteran angkatan 2019 di Universitas Tanjung Purawi. Mantap. Izin bertanya terkait pembelajaran yang telah kita lakukan selama beberapa bulan terakhir, yaitu adalah perkuliahan yang dilakukan dengan metode daring. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang agak keberatan dengan metode daring sebagai pengganti kuliah offline seperti biasanya karena berbagai macam alasan. Contohnya seperti perkuliahan dan praktikum yang kurang efektif dan efisien. Bagaimana dari sisi pengajar atau dosen yang bersangkutan ya, Dok? Apakah dokter dan teman-teman lainnya juga merasakan kesulitan yang demikian? Dan bagaimana tanggapan dokter jika banyak mahasiswa yang akhirnya bisa dibilang agak down atau tidak semangat selama menjalani perkuliahan daring ini? Semoga bisa dimengerti dokter. Terima kasih. Berarti ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3 pertanyaannya dokter. Berarti pertanyaan pertama langsung saya rekap ya. Bagaimana dari sisi pengajar atau dosen yang bersangkutan kira-kira mengalami kesulitan yang sama kah? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaannya ataupun tanggapannya terkait mahasiswa yang akhirnya bisa dibilang kurang semangat dokter ataupun ngerasa ya nggak seantusias yang ketika offline mungkin ya seperti itu. Mungkin bisa dijawab ya dokter Arif, silakan. Baik, terima kasih Orlana ya. Wah, bagus banget pertanyaannya ya. Yang pertama, nggak usah jawab pertanyaan dulu. Jadi gini, dipikirkan dulu bahwa kita menghadapi pandemi ini bersama-sama deh. Baik itu kami, dosen, kalian, mahasiswa, atau masyarakat ya. Jadi kita nih sebenarnya kan kaget nih, ada sesuatu datang keluar gitu kan, kita nggak siap gitu. Nah, ini adalah cara-cara kami dari universitas atau dari fakultas untuk tetap istilahnya memberikan layanan pendidikan buat kalian gitu. Kalau memang dirasa ada yang down, sama, saya juga down. Dan Anda kan tahu kalau di anatomi itu isinya gambar semua. Gimana saya jelasinnya secara online pakai gambar gitu kan? Dan saya juga, menurut saya kalau ngajar tuh saya interaktif sama mahasiswa. Saya nanya, Orlana tuh yang mana yang ditunjukkan gitu. Hal-hal itu kalau buat saya juga buat saya down dong kan kayak gitu. Cuman ya gimana caranya kan gitu. Nah sebenarnya harusnya ini kita semua dikumpulin nih oleh mungkin oleh rektorat, kemudian orang tua kalian sebagai istilahnya kan yang membiayai kalian sekolah kan juga itu kan juga harus diberitahu nih gitu. Jadi kita harusnya tuh ngumpul dulu. Cuman kan ini karena pandemi kan nggak bisa ngumpul lagi kan. Nah makanya seolah-olah itu sepihak ya. Jadi mohon sedikit bersabar lah ya karena kita juga Indonesia ini lagi cari istilahnya hal yang paling baik lah buat kita sama-sama seperti itu. Kalau buat saya dan buat beberapa rekan juga sama deh. Ada yang benar-benar melek teknologi itu ada. Yang kita pakai ini, dia udah pakai ini, dia pakai ini gitu. Ada yang bilang, itu apaan sih gitu. Yang biasa cuma pakai email doang. Jadi sebenarnya sama. Kita ini kaget karena pandemi ini hadir gitu. Tapi ya kita akan berusaha lah ya untuk mencari caranya untuk sama-sama gitu. Insya Allah nanti mulai, saya nggak tahu semester ini mungkin belum, tapi untuk semester yang depannya lagi kemungkinan akan jadi mungkin semester genap ya.
genap 2020-2021 sudah ada. Jadi kita akan lebih enak lah. Baik untuk apapun medianya, seperti itu kan selama ini kan masih terkesan, kok pakai media ini sih dok, kenapa nggak pakai media ini, kan seperti itu. Nah, hal itu sebenarnya harus disamain dulu di universitas maupun di fakultas, karena balik lagi kalian juga ini bisa ikut Zoom kan berarti HP-nya atau gadgetnya agak bagus ya gitu. Ada yang nggak bisa, makanya cuman bisa pakai Google Meet, atau bahkan Google Meet pun nggak bisa, akhirnya pakainya pakai Google Classroom saja. Jadi nanti diskusinya lewat apa? Lewat media WhatsApp gitu kan, biasanya seperti itu. Jadi hal seperti ini, ayo kita sama-sama semangat aja gitu. Apa yang bisa kami tawarkan, tolong di apa ya kalian sambut lah seperti itu. Dengan kita melakukan evaluasi juga seperti itu. Kemudian ya untuk down ya, saya rasa ya kita balik lagi ke semangat kita, karena nggak cuma di Untan aja, nggak cuma di FK Untan, nggak cuma di Kalbar aja, tapi se-Indonesia, sedunia itu seperti ini. Jadi ayo kita sama-sama tetap semangat, kita menjalani sesuai dengan fungsi kita, kami sebagai dosen, kalian juga sebagai mahasiswa, dengan hal-hal yang masih bisa kita bicarakan lah, kalau yang misalnya ada yang benar-benar mengganjal seperti itu. Saya rasa seperti itu, Mas Reski. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Arif yang telah menanggapi pertanyaan dari siapa ya? Orlanda ya, seperti itu. Jadi intinya bagaimanapun juga pandemi ini adalah sesuatu yang membuat kita sama-sama terkejut, sama-sama shock ya. Dan nggak ada satu orang pun yang sepertinya mengantisipasi hal tersebut terjadi kayak gitu. Jadi kita semua, mau pengajar, mau mahasiswa, mau masyarakat umum juga kayaknya emang kita semua pada shock ya, pada terkejut ya dengan kondisi seperti ini. Dan tadi yang saya bilang, dampaknya sangat-sangat signifikan di berbagai macam sektor, termasuk di pendidikan. Oleh karena itu mungkin dalam waktu-waktu ini, dalam kurun waktu seperti ini, memang lagi fase-fase transisi ya, lagi fase-fase penyesuaian diri, semuanya menyesuaikan diri dengan segala macam keterbatasan yang ada. Jadi oleh karena itu mungkin tipsnya tadi dari Dr. Arif, kita harus bisa lebih semangat lagi memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai mahasiswa, sebagai pengajar dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ya pasti ada lebih dan kurangnya ya dengan metode daring seperti ini. Saya juga merasain sih. Oke, cuman itu tadi lagi transisi, kita lagi pada menyesuaikan diri semuanya. Jadi semoga kedepannya situasi bisa cepat pulih kembali, semua bisa kembali normal kembali ya, dan bisa beraktivitas secara normal tanpa ada hambatan apapun lah seperti itu. Oke, mungkin sesi dari Dr. Arif kita cukupkan dulu ya untuk sementara ini ya. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin kepikiran mau nanya lagi, bisa langsung lampirkan saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita bisa bantu tanyain ke narasumber yang ingin ditanya. Seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Arif Wicaksono, MBiomed, yang telah menyampaikan materi dan juga menanggapi respon-respon dari teman-teman yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Dr. Arif.